Selamat datang para jiwa yang terpilih. Ada satu kebenaran yang sering dilupakan oleh mereka yang bersekongkol di balik tirai kebohongan. Semesta tidak pernah melewatkan satupun tanda. Setiap niat tersembunyi, setiap rencana jahat, setiap upaya manipulasi, semua akan dicatat dengan presisi ilahi. Dan ketika waktunya tiba, hukum keseimbangan akan bekerja tanpa cacat. Inilah faktanya. Manusia diciptakan dengan pola pikir yang selalu mencari kepastian. Ketika mereka menekan sebuah tombol, mereka berharap ada reaksi. Saat mereka merancang sebuah jebakan, mereka yakin korbannya akan jatuh ke dalamnya. Tapi apa yang terjadi ketika rencana mereka tidak berjalan sesuai harapan? Frustrasi, kebingungan, obsesi. Sekarang, bayangkan seseorang yang diam-diam menarik benang di belakang layar, menyebarkan bisikan-bisikan setengah kebenaran, menaburkan benih kekacauan dengan satu tujuan, menghancurkan sesuatu yang bukan hak mereka untuk sentuh. Mereka mengira akan melihat air mata, drama, dan kehancuran. Mereka menantikan pemandangan yang memperlihatkan kamu jatuh tersungkur, sendirian, dan tanpa harapan. Tetapi yang mereka dapatkan justru adalah kedamaianmu, keheninganmu, kebangkitanmu. Kamu tidak bermain dalam skenario yang mereka tulis. Sebaliknya, kamu memilih untuk menjadi plot twist yang tidak pernah mereka duga. Dan sekarang, mereka berjalan mondar-mandir, berusaha memahami mengapa semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Mereka memutar ulang setiap langkah, seperti seorang detektif dalam cerita kriminal, mencari kesalahan dalam perhitungan mereka. Mereka bertanya-tanya, mengapa tidak berhasil? Mengapa mereka masih berdiri? Mengapa mereka semakin kuat? Jawabannya sederhana, karena beberapa kisah tidak ditulis oleh drama, tetapi oleh takdir. Karena beberapa hubungan tidak bisa dirusak oleh kebohongan, karena mereka telah dilindungi oleh sesuatu yang lebih besar dari ego manusia. Namun jangan terlalu cepat merasa tenang. Ini bukan akhir dari kisah ini. Ketika seseorang yang hidup dari manipulasi merasa kendalinya mulai menghilang, kejatuhan mereka bukan hanya sekadar kegagalan pribadi, tetapi juga menjadi sebuah pelajaran besar bagi siapapun yang mencoba melawan sesuatu yang telah ditetapkan oleh semesta. Dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Ketika manipulasi bertemu dengan ketahanan spiritual, siapa yang akan bertahan? Sebelum kita masuk lebih dalam, pastikan kamu memberikan dukungan penuh pada pesan ini. Tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan penting selanjutnya. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar dengan menuliskan 77 untuk mengirimkan sinyal kuat ke semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar cerita. Ini adalah panggilan bagi mereka yang telah diuji, tetapi memilih untuk bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita mulai. Bagian 1. Keheningan yang menghancurkan rencana mereka. Mereka mengira kamu akan hancur. Mereka menanti tangisanmu, menunggu kemarahanmu, mengharapkan runtuhnya dunia yang telah kamu bangun dengan susah payah. Mereka ingin melihatmu mengemis penjelasan, terseret dalam arus emosi yang mereka ciptakan. Karena itulah rencana mereka, memancing reaksimu, menggoyahkan ketenanganmu, dan menenggelamkanmu dalam badai yang mereka buat. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Alih-alih amarah, kamu memilih diam. Alih-alih tangisan, kamu memilih senyum. Alih-alih kehancuran, kamu memilih pertumbuhan. Dan di sanalah mereka mulai gelisah. Karena mereka tidak pernah memperhitungkan satu hal, kebangkitanmu. Mereka mengandalkan keterpurukanmu, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa yang mereka temui adalah seseorang yang telah melepaskan belenggu masa lalu. Seseorang yang telah menemukan ketenangan di dalam dirinya sendiri. Keheninganmu bukanlah tanda kelemahan. Keheninganmu adalah tanda bahwa kamu telah melampaui permainan mereka. Mereka ingin kamu bereaksi, karena setiap reaksi adalah bukti bahwa mereka masih memiliki kendali. Tetapi, ketika kamu memilih diam, ketika kamu memilih untuk tidak terjebak dalam pusaran kebohongan dan manipulasi mereka,
Segalanya berubah. Rencana mereka runtuh. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri. Mengapa ini tidak berhasil? Mengapa mereka masih berdiri? Mengapa mereka bahkan tidak marah? Karena keheningan adalah kekuatan yang tidak bisa mereka pahami. Orang yang telah menemukan kedamaian sejati tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Orang yang telah memilih untuk berkembang tidak akan membuang waktunya untuk melawan ombak kecil, karena mereka tahu bahwa samudra kehidupan memiliki arus yang jauh lebih besar untuk dihadapi. Dan inilah kenyataan yang tidak bisa mereka terima. Mereka telah kehilangan kuasanya atas dirimu. Mereka mencoba segala cara. Mereka menyebarkan kebohongan. Mereka menggunakan rasa bersalah. Mereka memainkan peran sebagai korban. Tetapi tidak ada yang berhasil. Karena kamu tidak lagi berada di tempat yang sama. Karena kamu telah berubah. Dulu, mungkin kamu akan terguncang. Dulu, mungkin kamu akan terjebak dalam jebakan emosional mereka. Tetapi tidak lagi. Kamu bukan lagi orang yang mudah dikendalikan. Kamu bukan lagi seseorang yang membutuhkan validasi dari mereka. Kamu telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga, ketenangan batin. Dan inilah ironi terbesar dalam kisah ini. Semakin keras mereka berusaha menjatuhkanmu, semakin tinggi kamu melangkah. Semakin mereka mencoba menenggelamkanmu dalam kebohongan, semakin terang cahaya kebenaran bersinar. Semakin mereka menunggu kehancuranmu, semakin mereka dipaksa untuk menghadapi kehancuran mereka sendiri. Karena pada akhirnya, kamu tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Kamu hanya perlu membuktikan kepada dirimu sendiri bahwa kamu lebih kuat dari yang pernah kamu bayangkan. Dan hari ini, kamu telah melakukannya. Maka biarkan mereka terjebak dalam kebingungan mereka sendiri. Biarkan mereka mencari jawaban yang tidak akan pernah mereka temukan. Sementara kamu melangkah ke depan dengan damai, dengan kuat, dengan hati yang telah bebas dari permainan mereka. Bagian 2, mereka bermain catur, tapi lupa kamu adalah papan permainannya. Mereka datang dengan strategi. Setiap langkah telah mereka hitung. Setiap gerakan telah mereka rencanakan dengan cermat. Mereka pikir ini adalah permainan catur. Mereka pikir mereka bisa menggerakkan bidak sesuka hati, mengendalikan langkahmu, mengatur kapan kamu jatuh dan kapan kamu menyerah. Mereka percaya bahwa dengan manipulasi yang tepat, dengan kebohongan yang licik, dengan jebakan yang terselubung, mereka bisa menjadikanmu korban dari permainan mereka. Tapi yang mereka lupakan adalah satu hal yang sangat penting. Kamu bukan bidak di papan permainan mereka. Kamu adalah papan catur itu sendiri. Dan tanpa papan, permainan tidak bisa dimainkan. Mereka mencoba mengatur langkah-langkahmu. Mereka ingin memancing reaksimu. Mereka ingin melihatmu terpukul, bingung, dan kehilangan arah. Tetapi yang mereka hadapi bukan seseorang yang mudah dipermainkan. Yang mereka hadapi adalah seseorang yang telah memahami permainannya sendiri. Yang mereka hadapi adalah seseorang yang tahu bahwa cara terbaik untuk menang adalah berhenti bermain dengan aturan mereka. Jadi apa yang kamu lakukan? Kamu diam. Kamu mengamati. Kamu tidak bereaksi sesuai keinginan mereka. Dan itulah saat permainan mereka hancur. Mereka menunggu kamu bereaksi, tetapi kamu malah tersenyum. Mereka mengira kamu akan terjebak, tetapi kamu melangkah keluar dari jebakan itu. Mereka pikir mereka telah memegang kendali, tetapi nyatanya, kendali mereka hanyalah ilusi. Karena kendali mereka hanya bekerja selama kamu ikut bermain. Mereka tidak menyangka bahwa kamu telah berubah, bahwa kamu telah tumbuh, bahwa kamu telah meninggalkan diri lamamu yang dulu mudah terprovokasi, mudah goyah, mudah dipermainkan. Dulu, mungkin kamu akan terbakar amarah. Dulu, mungkin kamu akan membela diri dengan penuh emosi. Dulu, mungkin kamu akan mencoba menjelaskan dan membuktikan sesuatu kepada mereka. Tapi tidak lagi. Kamu sudah selesai dengan semua itu. Sekarang, kamu memilih untuk tidak bermain. Dan ketika kamu berhenti bermain, mereka kehilangan segalanya. Tanpa reaksimu, mereka tidak punya kekuatan. Tanpa keterlibatanmu, mereka tidak punya kendali. Kamu telah menunjukkan kepada mereka
salah satu pelajaran terbesar dalam hidup, bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada siapa yang paling banyak bicara, bukan pada siapa yang paling banyak berstrategi, tetapi pada siapa yang paling memahami kapan harus diam dan kapan harus melangkah pergi. Karena orang yang benar-benar kuat tidak menghabiskan energinya untuk menjawab kebohongan. Orang yang benar-benar kuat tidak membuang waktunya untuk permainan yang tidak ada gunanya. Orang yang benar-benar kuat tidak bisa dikendalikan oleh mereka yang hanya hidup untuk menjatuhkan orang lain. Dan itulah yang membuat mereka takut. Mereka tidak bisa lagi memaksamu bermain dalam skenario yang mereka ciptakan. Mereka tidak bisa lagi memanipulasi emosimu seperti yang mereka lakukan dulu. Mereka tidak bisa lagi mengontrol langkahmu, karena kamu telah berhenti berjalan di jalur yang mereka buat. Kamu telah menciptakan jalurmu sendiri. Kamu telah memilih pertumbuhan di atas permainan mereka. Kamu telah memilih ketenangan di atas kekacauan mereka. Kamu telah memilih kebebasan di atas kendali mereka. Dan sekarang, mereka hanya bisa berdiri di pinggir, menyaksikan dalam ketidakberdayaan. Karena papan permainan mereka telah hilang, dan tanpa papan tidak ada lagi permainan untuk dimainkan. Bagian 3. Hubunganmu menjadi cermin bagi luka mereka. Mereka berpikir hubunganmu mudah untuk dihancurkan. Cukup dengan menyebarkan kebohongan, memutarbalikkan fakta, dan menciptakan sedikit kekacauan, semuanya akan runtuh. Mereka yakin bahwa dengan cara itu, ikatan yang telah kamu bangun dengan penuh ketulusan akan hancur berantakan. Tetapi mereka lupa satu hal. Cinta yang sejati tidak dibangun di atas fondasi yang rapuh. Hubungan yang lahir dari kepercayaan, ketulusan, dan keselarasan tidak akan goyah hanya karena ada badai yang mencoba mengguncangnya. Mereka tidak menyangka bahwa setiap usaha mereka untuk memisahkan justru semakin memperkuat, bahwa setiap ujian yang mereka berikan justru semakin memperdalam ikatan, bahwa setiap kebohongan yang mereka tebarkan justru semakin menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya. Dan inilah kenyataan yang tidak bisa mereka hindari. Hubunganmu menjadi cermin bagi luka mereka sendiri. Setiap kali mereka mencoba merusaknya, mereka melihat refleksi dari ketidakmampuan mereka sendiri untuk menciptakan sesuatu yang serupa. Setiap kali mereka mencoba menanamkan keraguan, mereka justru menemukan ketidakamanan dalam diri mereka sendiri. Setiap kali mereka berharap melihat kehancuran, yang mereka lihat hanyalah bayangan dari keinginan mereka yang tidak pernah terpenuhi. Karena hubunganmu bukan sekadar dua hati yang saling terhubung. Hubunganmu adalah bukti bahwa cinta yang dibangun di atas ketulusan tidak akan runtuh hanya karena ada yang iri. Hubunganmu adalah pengingat bahwa kepercayaan tidak bisa dihancurkan oleh mereka yang hidup dalam ketidakjujuran. Mereka mengira akan melihat kamu dan pasanganmu berpisah, saling menyalahkan, dan kehilangan arah. Tetapi yang mereka saksikan justru sebaliknya. Kamu dan pasanganmu belajar dari setiap ujian. Kamu dan pasanganmu bertumbuh dari setiap kesulitan. Kamu dan pasanganmu menjadi lebih kuat dari setiap percobaan penghancuran yang mereka lakukan. Dan itu membuat mereka semakin frustrasi. Bukan hanya karena rencana mereka gagal, tetapi karena mereka dipaksa untuk melihat sesuatu yang selama ini mereka hindari, diri mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk melihat mengapa mereka tidak bisa merasakan cinta yang sama. Mereka dipaksa untuk menghadapi kenyataan bahwa kebahagiaan yang mereka coba hancurkan adalah sesuatu yang tidak pernah mereka temukan dalam diri mereka sendiri. Mereka dipaksa untuk menyadari bahwa ketulusan yang mereka coba hancurkan justru semakin memperjelas kepalsuan yang mereka sembunyikan. Dan inilah yang membuat mereka semakin tersiksa. Mereka tidak bisa lari dari refleksi itu. Semakin mereka mencoba mengacaukannya, semakin jelas luka mereka sendiri terlihat. Semakin mereka mencoba menghancurkan hubunganmu, semakin nyata bahwa yang mereka lawan bukan kamu, tetapi ketidakmampuan mereka untuk menerima kebenaran tentang diri mereka sendiri. Kamu tidak perlu membalas mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Kamu hanya perlu terus melangkah, terus tumbuh, dan terus menjaga apa yang telah kamu bangun dengan tulus.
Karena pada akhirnya, mereka tidak bisa menghancurkan sesuatu yang bukan milik mereka untuk disentuh. Hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan ketulusan tidak akan goyah hanya karena ada yang ingin melihatnya hancur. Apa yang dijaga oleh kejujuran tidak bisa dirusak oleh kebohongan. Dan sekarang mereka hanya bisa melihat dari kejauhan, terjebak dalam ketidakpuasan mereka sendiri, dihantui oleh luka yang mereka coba lupakan, dan ditinggalkan oleh kenyataan yang akhirnya memaksa mereka untuk mengakui satu hal. Mereka tidak pernah memiliki kekuatan atas hubunganmu sejak awal. Bagian 4. Mereka tidak sekadar ingin menghancurkan, tetapi membuktikan diri. Ini bukan tentang kebencian semata, bukan sekadar iri atau ketidaksukaan, bukan hanya karena mereka tidak ingin melihatmu bahagia. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah tentang kendali. Mereka tidak hanya ingin melihatmu jatuh, mereka ingin menjadi alasan di balik kejatuhanmu. Mereka ingin membuktikan bahwa mereka memiliki kekuatan atas jalan hidupmu. Karena bagi mereka, melihatmu tetap berdiri tegak adalah pukulan bagi ego mereka. Setiap kali kamu tersenyum, setiap kali kamu melangkah maju, setiap kali kamu menunjukkan bahwa kamu baik-baik saja, itu adalah tamparan bagi harga diri mereka. Dan itu tidak bisa mereka terima. Mereka tidak ingin hanya melihatmu gagal. Mereka ingin tahu bahwa kegagalan itu terjadi karena ulah mereka. Mereka tidak ingin hanya melihat hubunganmu hancur, mereka ingin menjadi tangan yang mematahkannya. Mereka tidak ingin hanya melihatmu kehilangan segalanya, mereka ingin menjadi orang yang membuatmu kehilangan segalanya. Karena bagi mereka, ini bukan lagi tentang kamu. Ini tentang membuktikan bahwa mereka punya kuasa atas hidup orang lain. Mereka menanam benih kebohongan, mengadu domba, memanipulasi situasi, membuat skenario yang penuh dengan kelicikan. Mereka ingin melihat apakah kekacauan yang mereka ciptakan cukup kuat untuk membuatmu tersungkur. Tetapi mereka lupa satu hal. Kamu tidak lagi berada di frekuensi yang sama dengan mereka. Kamu sudah berkembang. Kamu sudah memahami bahwa kebahagiaan tidak bergantung pada pendapat orang lain. Kamu sudah menyadari bahwa tidak semua pertarungan perlu dimenangkan dengan perlawanan. Dan ketika mereka melihat bahwa kamu tidak terpengaruh, ketika mereka menyadari bahwa semua usaha mereka tidak mengguncangmu sedikit pun, mereka mulai kehilangan arah. Karena kekuatan mereka bukan berasal dari diri mereka sendiri. Kekuatan mereka berasal dari reaksi yang mereka harapkan darimu. Tanpa reaksimu, mereka kehilangan kendali. Tanpa keterlibatanmu, mereka kehilangan kekuatan. Tanpa keberhasilan dalam menghancurkanmu, mereka kehilangan alasan untuk merasa hebat. Dan di sanalah semuanya mulai runtuh. Mereka berpikir bisa mengontrol alur cerita, tetapi ternyata mereka bukan penulisnya. Mereka berpikir bisa menentukan akhirnya, tetapi ternyata mereka hanya bagian kecil dari perjalananmu. Mereka berpikir bisa menghentikan takdirmu, tetapi ternyata mereka hanyalah bayangan yang semakin memudar ketika kamu melangkah menuju cahaya. Dan sekarang, mereka mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah mereka persiapkan sebelumnya. Ketiadaan. Ketiadaan kendali. Ketiadaan makna. Ketiadaan peran dalam hidupmu. Sementara mereka terjebak dalam ilusi kuasa, kamu terus melangkah maju, semakin jauh, semakin tinggi, semakin tak terjangkau. Karena pada akhirnya, kendali bukan milik mereka. Takdir bukan berada di tangan mereka. Dan kekuatan yang sejati bukan datang dari menghancurkan orang lain, tetapi dari membangun sesuatu yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan itulah yang telah kamu lakukan. Bagian 5. Ketika tidak ada reaksi, identitas mereka runtuh. Mereka tidak hanya ingin melihatmu terluka, mereka membutuhkan melihatmu terluka. Mereka haus akan reaksimu, menginginkan kemarahanmu, menantikan kesedihanmu. Karena dalam setiap air matamu, dalam setiap teriakanmu, dalam setiap kekacauan yang terjadi akibat ulah mereka, di sanalah mereka merasa berkuasa. Mereka hidup dari energi yang mereka curi dari orang lain. Mereka tumbuh dari kehancuran yang mereka ciptakan. Mereka merasa memiliki makna saat mereka bisa mengguncang dunia orang lain. Tapi apa yang terjadi ketika semua itu tidak bekerja? Apa yang terjadi ketika kamu tidak bereaksi?
segalanya mulai runtuh. Karena tanpa reaksimu, mereka kehilangan alasan untuk merasa penting. Tanpa reaksimu, mereka kehilangan sumber daya yang membuat mereka merasa hidup. Tanpa reaksimu, mereka terpaksa menghadapi sesuatu yang selama ini mereka hindari, diri mereka sendiri. Dan itu adalah ketakutan terbesar mereka. Selama ini, mereka menghindari diri mereka sendiri dengan menciptakan kekacauan di hidup orang lain. Mereka tidak ingin menghadapi luka mereka sendiri. Jadi mereka mencoba menularkan luka itu kepadamu. Mereka tidak ingin merasa kehilangan kendali, jadi mereka mencoba mengendalikanmu. Tapi ketika kamu menolak bermain, ketika kamu memilih diam, ketika kamu berjalan menjauh dengan kepala tegak, kamu memutus rantai yang selama ini mereka gunakan untuk menjeratmu. Dan di saat itulah, mereka mulai merasa kosong. Mereka bertanya-tanya, mengapa mereka tidak bereaksi? Mengapa mereka tidak marah? Mengapa mereka masih tersenyum seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Karena mereka mengira bahwa tanpa mereka, kamu akan kehilangan arah. Mereka mengira bahwa tanpa mereka, kamu akan runtuh. Mereka mengira bahwa tanpa mereka, kamu tidak akan tahu bagaimana melanjutkan hidup. Tetapi kenyataannya, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Kamu tidak hanya bertahan, tetapi kamu berkembang. Kamu tidak hanya melanjutkan hidup, tetapi kamu melangkah lebih jauh. Kamu tidak hanya selamat dari badai, tetapi kamu keluar darinya dengan lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak ketenangan, lebih banyak kepercayaan diri. Dan itulah yang tidak bisa mereka terima. Karena bagi mereka, kekacauan adalah bahan bakar. Bagi mereka, pengaruh atas hidup orang lain adalah sumber kekuatan. Bagi mereka, menyaksikan seseorang menderita karena ulah mereka adalah bukti bahwa mereka masih memiliki kendali. Tapi kamu telah merenggut semua itu dari mereka. Tanpa teriakanmu, tanpa air matamu, tanpa perlawananmu, mereka kehilangan identitas mereka. Karena selama ini, mereka menggantungkan arti hidup mereka pada kehancuran orang lain. Dan ketika mereka tidak bisa lagi menghancurkanmu, mereka terpaksa menghadapi kenyataan bahwa mereka hanyalah bayangan tanpa makna. Dan disitulah karma mulai bekerja. Kamu tidak perlu membalas mereka. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun kepada mereka. Kamu tidak perlu menoleh ke belakang. Kamu hanya perlu terus berjalan. Kamu hanya perlu terus tumbuh. Kamu hanya perlu terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, mereka akan terjebak dalam kehampaan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara kamu telah menemukan kebebasan. Kamu telah menemukan kedamaian. Kamu telah menemukan dirimu sendiri di luar kendali mereka. Dan itu adalah kemenangan yang tidak akan pernah bisa mereka renggut darimu. Bagian 6. Hubunganmu menjadi pelajaran tentang waktu ilahi. Mereka mengira mereka bisa mengendalikan segalanya. Mereka berpikir bahwa dengan sedikit manipulasi, dengan beberapa kebohongan, dengan permainan yang licik, mereka bisa menghentikan sesuatu yang telah ditetapkan oleh semesta. Tapi mereka lupa satu hukum yang tidak bisa diganggu-gugat. Apa yang telah ditakdirkan tidak bisa diubah oleh manusia. Tidak peduli berapa banyak rintangan yang mereka letakkan di jalanmu, tidak peduli berapa banyak kebohongan yang mereka sebar, tidak peduli berapa banyak usaha yang mereka lakukan untuk menghancurkan hubunganmu. Apa yang ditentukan oleh waktu ilahi akan selalu menemukan jalannya. Mereka pikir mereka bisa mempercepat perpisahan. Mereka pikir mereka bisa memaksakan akhir yang bukan milik mereka. Mereka pikir mereka bisa mengontrol kapan semuanya akan runtuh. Tapi takdir tidak bekerja seperti itu. Takdir bukan sesuatu yang bisa dibeli. Takdir bukan sesuatu yang bisa diatur oleh keinginan manusia. Takdir adalah sesuatu yang berjalan dengan keselarasan, bukan paksaan. Dan inilah yang mereka tidak pahami. Setiap tantangan yang mereka berikan, setiap gangguan yang mereka buat, setiap penghalang yang mereka ciptakan, tidak memperlambat hubunganmu. Sebaliknya, itu justru memperkuatnya. Setiap kebohongan yang mereka tebarkan memperdalam kepercayaan di antara kalian. Setiap upaya mereka untuk memisahkan memperkuat fondasi hubungan kalian. Setiap ujian yang mereka hadirkan membuat kalian lebih siap untuk perjalanan yang lebih besar. Karena waktu ilahi bekerja dengan cara yang tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya melihat dari permukaan.
Apa yang mereka lihat sebagai hambatan sebenarnya adalah bagian dari perjalanan. Apa yang mereka anggap sebagai akhir sebenarnya adalah awal dari sesuatu yang lebih kuat. Mereka mengira mereka bisa menunda sesuatu yang sudah ditetapkan. Tapi mereka tidak menyadari bahwa mereka hanya mempercepat prosesnya. Karena cinta yang sejati, hubungan yang sejati, tidak dibentuk dalam kenyamanan, tetapi dalam ujian. Dan setiap ujian yang mereka berikan, setiap luka yang mereka coba timbulkan, setiap kebohongan yang mereka sebarkan, justru menjadi batu loncatan yang membuat hubunganmu semakin kokoh. Mereka berpikir bahwa mereka sedang merusak sesuatu, tapi sebenarnya mereka hanya menjadi bagian dari skenario yang lebih besar. Skenario yang akan tetap berjalan dengan atau tanpa mereka. Mereka mengira mereka bisa mengendalikan waktu, tapi mereka lupa bahwa waktu tidak tunduk kepada manusia. Mereka mengira mereka bisa menghentikan sesuatu yang telah dituliskan, tapi mereka lupa bahwa apa yang telah ditentukan akan selalu menemukan jalannya. Dan kini, mereka hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, melihat bagaimana hubungan yang mereka coba hancurkan berdiri lebih kuat dari sebelumnya, terus melangkah menuju tujuan yang telah ditetapkan oleh sesuatu yang lebih besar dari mereka. Karena inilah kebenarannya. Apa yang telah diatur oleh waktu ilahi tidak bisa dihancurkan oleh tangan manusia. Bagian 7. Mereka mengukur dengan kendali, tetapi hubunganmu hidup dengan frekuensi. Mereka berpikir bahwa hubunganmu bisa dihancurkan seperti hubungan mereka sendiri. Mereka mengira bahwa dengan cukup banyak kebohongan, cukup banyak tipu daya, cukup banyak manipulasi, mereka bisa merusak sesuatu yang telah kamu bangun dengan ketulusan. Tapi mereka lupa satu hal. Hubungan yang sejati tidak dibangun di atas kendali. Hubungan yang sejati tidak bisa dipisahkan oleh tangan manusia. Mereka mengukur segalanya dengan kendali. Bagi mereka, cinta adalah tentang siapa yang lebih dominan. Bagi mereka, hubungan adalah tentang siapa yang bisa mengendalikan siapa. Bagi mereka, perasaan bisa dimanipulasi, kepercayaan bisa dihancurkan, dan koneksi bisa diputus dengan paksa. Tapi hubunganmu tidak bekerja seperti itu. Hubunganmu bukan tentang kendali, tetapi tentang keseimbangan. Hubunganmu bukan tentang siapa yang lebih berkuasa, tetapi tentang siapa yang lebih memahami. Hubunganmu tidak beroperasi dalam dimensi manipulasi, tetapi dalam frekuensi yang tidak bisa mereka jangkau. Dan inilah yang membuat mereka frustasi. Semua cara yang biasa mereka gunakan untuk menghancurkan hubungan lain tidak bekerja pada hubunganmu. Mereka mencoba menabur keraguan, tetapi kepercayaanmu terlalu dalam. Mereka mencoba memancing kemarahan, tetapi ketenanganmu terlalu kokoh. Mereka mencoba memutus hubungan, tetapi ikatanmu tidak bergantung pada keadaan luar. Hubunganmu tidak bisa dipahami oleh mereka yang hanya tahu cinta sebagai alat permainan. Hubunganmu tidak bisa dihancurkan oleh mereka yang hidup dari menciptakan perpecahan. Hubunganmu tidak bisa disentuh oleh mereka yang hanya memahami koneksi dalam bentuk kepemilikan dan kontrol, karena hubunganmu berjalan dengan aliran semesta. Kamu dan pasanganmu tidak dipersatukan oleh kebetulan, tetapi oleh keseimbangan yang lebih besar. Mereka tidak bisa mengerti bagaimana kamu dan pasanganmu tetap bertahan. Mereka tidak bisa memahami mengapa, meskipun ada ujian, kalian tetap berdiri bersama. Mereka tidak bisa menerima bahwa setiap rencana mereka untuk menghancurkan justru memperkuat ikatan yang mereka coba pisahkan. Dan disitulah mereka kalah. Bukan karena kamu melawan mereka dengan kekerasan, bukan karena kamu membalas mereka dengan kebencian, bukan karena kamu turun ke level mereka. Mereka kalah karena cinta yang sejati tidak bisa dihancurkan oleh tangan yang tidak pernah mengenal ketulusan. Mereka kalah karena hubungan yang hidup dalam frekuensi yang lebih tinggi tidak bisa dijatuhkan oleh energi yang penuh dengan kepalsuan. Mereka kalah karena mereka berusaha mengukur sesuatu yang tidak bisa diukur dengan kendali, tetapi hanya bisa dipahami dengan hati. Dan sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh, bingung, tak berdaya, tidak mengerti mengapa, meskipun mereka telah mengerahkan segalanya, hubunganmu masih tetap utuh. Jawabannya sederhana, karena hubunganmu tidak pernah berada dalam genggaman mereka sejak awal. Hubunganmu tidak bisa dihancurkan oleh mereka yang tidak pernah menjadi bagian darinya. Hubunganmu adalah sesuatu yang lebih besar dari yang mereka bisa kendalikan. Dan sekarang, yang tersisa untuk mereka hanyalah kenyataan yang tidak bisa mereka ubah.
bahwa apa yang mereka coba hancurkan justru semakin menguat, bahwa apa yang mereka coba pisahkan justru semakin menyatu, bahwa apa yang mereka coba kendalikan justru tidak pernah berada dalam kuasa mereka. Karena pada akhirnya, cinta yang sejati tidak membutuhkan izin dari siapapun untuk terus berlanjut. Dan tidak ada tangan manusia yang cukup kuat untuk menghentikan sesuatu yang telah dituliskan oleh semesta. Mereka mengira mereka memiliki kendali. Mereka yakin bahwa dengan cukup banyak kebohongan, cukup banyak tipu daya, cukup banyak manipulasi, mereka bisa mengubah jalan hidupmu. Tapi mereka lupa bahwa kamu bukan lagi orang yang bisa dikendalikan. Kamu telah tumbuh. Kamu telah belajar. Kamu telah menjadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh permainan mereka. Dan inilah kenyataan yang tidak bisa mereka terima. Bahwa semua usaha mereka untuk menghancurkanmu justru menjadi bahan bakar bagi kebangkitanmu. Bahwa semua rencana mereka untuk menjatuhkanmu justru membawamu ke tingkat yang lebih tinggi. Bahwa semua kebohongan yang mereka sebarkan justru semakin memperjelas kebenaran yang tidak bisa mereka sembunyikan. Mereka kehilangan kendali karena kendali itu tidak pernah benar-benar ada. Mereka kehabisan cara karena semua trik mereka tidak lagi berpengaruh padamu. Mereka kelelahan karena mereka berperang dengan sesuatu yang tidak bisa mereka menangkan. Dan kini, hanya ada dua pilihan yang tersisa bagi mereka. Mengakui kekalahan mereka, atau terjebak dalam permainan yang mereka ciptakan sendiri. Sementara itu kamu terus melangkah. Kamu terus bertumbuh. Kamu terus menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Karena kemenangan yang sejati bukanlah ketika kamu membalas mereka. Kemenangan yang sejati adalah ketika kamu menjadi seseorang yang tidak lagi perlu membuktikan apapun kepada mereka. Dan sekarang, saatnya untuk menegaskan energi ini ke semesta. Jika pesan ini menggema dalam hatimu, tekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan pesan-pesan selanjutnya. Dan yang terpenting, tinggalkan komentar dengan menuliskan 77 sebagai tanda bahwa kamu siap menerima kebangkitan ini sepenuhnya. Karena ini bukan sekadar cerita, ini adalah awal dari perjalanan baru. Sebuah perjalanan di mana kamu tidak lagi menjadi korban, tetapi menjadi sosok yang tak tergoyahkan. Dan itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka hancurkan.